Shalom guys yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan sumber artikel media Rohani Parakletos. Untuk pembacaan artikel rohani pada saat ini dengan judul Kinerja Allah Melampaui Segala Akal, bagian 4. Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, dan seterusnya, manusia boleh berpikir, berimajinasi tentang berbagai hal, dan bercita-cita tinggi. Tetapi manusia harus sadar bahwa ia bukan penentu semuanya. Demikian juga dengan Zakaria dan Elisabet berkaitan dengan kemandulannya dan faktor usianya yang sudah tua. Tetapi karena kehendak Allah, ia mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Yohanes. Ia adalah contoh bagaimana dia sebagai yang berkuasa atas semua ciptaan bekerja dan memanggil mereka berdua untuk menjadi alatnya untuk misi mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Yang menarik untuk ditelaah di sini adalah Allah memakai untuk misinya dan sesuatu yang tidak lazim bagi kehidupan manusia. Elisabet orang yang mandul dan usianya sudah tua, tetapi oleh dia dikehendaki untuk melahirkan seorang bayi. Mengapa bukan mereka yang masih muda dan tidak mandul? Dalam peristiwa ini, ia mau menjelaskan kepada umatnya bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas segalanya, termasuk sesuatu yang dianggap mustahil bagi manusia. Tetapi baginya tidak ada yang mustahil. Allah di sini juga ingin merubah paradigma bahwa kekuasaannya adalah mutlak dan absolut, dan tidak ada kekuasaan lain yang mampu menandinginya. Elisabet dan kelahiran bayi Yohanes bertujuan untuk menyadarkan manusia bahwa dia adalah Allah yang sanggup mengubah segala sesuatu sesuai dengan rencananya. Sedangkan bagi keluarga Zakaria, kelahiran Yohanes adalah untuk meneguhkan iman mereka kepada Allah. Zakaria dan Elisabet mempunyai sifat penundukan diri kepada Allah yang luar biasa. Taat dan kasih kepadanya ditunjukkan dalam kehidupannya walaupun mandul. Istrinya secara akal manusia tidak memungkinkan untuk mempunyai anak. Hidup benar dan hidup menurut ketetapan Tuhan dengan tidak tercela. Mereka sebagai keturunan Harun dan seorang imam yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekalipun banyak sekali persoalan, banyak sekali pencobaan hidup yang mendera, khususnya kemandulannya, tetapi hidup benar menurut ketetapan Dia adalah harga mati, menjadikan mereka dipanggil melakukan rencananya yang mulia dengan melahirkan bayi yang mendahului kedatangan Mesias. Sengsaranya Imam Zakaria dan Elisabet dihitung oleh Tuhan. Air matanya ditampung dalam kirbatnya Allah. Tahu hatinya yang hancur karena kemandulannya. Tetapi iman yang teguh kepada Allah memberikan kemenangan. Dengan iman yang mereka miliki, ia menghalau setiap musuh yang akan datang. Musuh di sini bisa datang dari dalam diri sendiri, khususnya kemandulan dan usia yang sudah lanjut, yang tidak mempunyai keturunan yang menjadi duri dalam daging dalam hidupnya. Kemandulannya membuat ruang gerak dan dalam bersosialisasi menjadi terbatas. Kemandulannya menjadikan ia takut bermasyarakat karena sudah terstigma negatif dan dikucilkan dalam pergaulan. Kemandulan istrinya juga menjadi kendala tersendiri bagi tanggung jawabnya sebagai seorang imam, tetapi oleh Tuhan diberikan keberanian untuk menjalankan tugas keimamannya itu. Contoh saat membakar ukupan di bait Allah. Apakah ini kebetulan saja atau tidak? Ini adalah rencana Dia menjaga
eksistensinya sebagai seorang imam di hadapan umat Israel. Kuncinya seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Karena mereka selalu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, inilah yang diperhitungkan Allah dan mereka hidup berkemenangan. Apabila kita sebagai umat kepunyaannya ingin hidup berkemenangan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Dan